Selamat pagi buat anak didik kami kelas 3 sekalian. Kita akan masuk pembelajaran matematika untuk hari ini untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Di mana sekarang kita harus masuk ke bagian menggunakan rumus ABC. Minggu lalu kita masuk ke B, sekarang kita C menggunakan rumus ABC. Menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Yang terakhir kita melengkapkan kuadrat sempurna, sekarang kita menggunakan rumus ABC. Kita lihat definisinya, akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dapat ditentukan menggunakan rumus ABC sebagai berikut. Rumusnya itu adalah X1 2 ya, dibaca X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita ambil contohnya biar kita lebih mengerti cara menggunakan rumus ABC. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 sama dengan 0. Kita jawab. Tulis dulu soalnya. 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 sama dengan 0. Tentukan A itu 2. Ini ya, koefisien dari x kuadrat. B itu negatif 7, koefisien dari x. Dan C itu konstanta 3. Maka kita tinggal masukkan rumusnya. Dengan demikian kita masukkan rumusnya. X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukkan atau substitusikan nilai-nilai B, A, dan C. Maka kita masukkan B tadi itu negatif 7. Maka negatif kali negatif 7 plus minus akar negatif 7 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 3 per 2 kali 2. Kenapa ini kali 2? Karena nilai A tadi 2 dan C itu 3. Maka kita lanjut. Negatif kali negatif jadi positif 7 plus minus akar negatif 7 kuadrat 49 dikurang 4 kali 2 kali 3 24 per 2 kali 2 4. Maka 7 plus minus akar 49 dikurang 24 itu adalah 25 per 4. Maka X1 dan 2 itu adalah 7 tambah kurang 5 per 4. Maka kita tentukan X1-nya. X1-nya kita ambil yang tambah 5. Maka 7 tambah 5 per 4. X2-nya itu adalah yang kurangnya, karena ini plus minus berarti 7 kurang 5 per 4. Maka didapatlah nilainya. X1 sama dengan 12 per 4, X2 sama dengan 2 per 4. Atau 12 per 4 itu bisa kita katakan kita sederhanakan 3, dan 2 per 4 itu kita sederhanakan menjadi setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan setengah. Begitulah untuk menggunakan rumus ABC. Jadi kita tentukan A, B, dan C dulu, baru kita substitusikan ke rumusnya. Yang berikut, jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Kita masuk sekarang diskriminan. Berdasarkan cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, diperoleh informasi sebagai berikut. Nilai X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Benar ya? X1 dan X2. Yang berikut, nilai B kuadrat kurang 4AC disebut diskriminan atau pembeda. Disingkat pakai D besar. B kuadrat kurang 4AC. Kita tadi pakai rumus ABC, nampak ini di dalam akar. Maka berdasarkan nilai diskriminannya dapat ditentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat sebagai berikut. Jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang real dan berlainan, X1, X2. Jika D sama dengan 0,
persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang real yang sama. X1 sama dengan X2. Jika D kurang dari 0, persamaan kuadrat mempunyai akar-akar berupa bilangan imajiner atau tidak mempunyai akar real. Imajiner dan tidak memiliki akar yang real. Ingat ya, real berarti nyata nilainya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu dia. Rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Inilah nilai D. Jadi kita cari D-nya apakah lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Kita ambil contohnya biar kita buktikan. Tentukan nilai diskriminan dari soal berikut. Yang pertama, X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Dan yang ketiga, 5X kuadrat kurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Kita jawab satu persatu. Yang pertama, X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Maka nilai A, kita sebutkan dulu ya, A-nya 1, B-nya negatif 10, dan C-nya 16. Baru kita masuk ke rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya tadi negatif 10, maka negatif 10 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya 1, C-nya 16. Maka 4 kali 1 kali 16. Maka negatif 10 kuadrat itu 100. Negatif 4 kali 1 kali 16 itu negatif 64. Maka ini sama dengan 36. Apakah D 36 nilainya apa maksudnya? Maka D lebih dari 0. Karena 36 itu lebih dari 0. Maka akar-akar persamaannya adalah real dan berlainan. Bisa kamu buktikan ini, persamaan ini. Carilah nilai X1 dan X2 pasti real dan berlainan. Yang kedua, X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Kita ikutin lagi, tentukan nilai A, B, dan C. A-nya 1, B-nya 6, dan C-nya 9. Jadi kita masukkan ke rumusnya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Masukkan B-nya 6. 6 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 9. Karena kali C. Maka 6 kuadrat 36. Negatif 4 kali 1 kali 9 negatif 36. Maka 36 kurang 36 hasilnya 0. Sehingga nilai D sama dengan 0. Itu akar-akar persamaannya akan real dan sama. Kita bisa buktikan ini. Carilah nilai akar-akar X1 dan X2. Pasti nilainya sama. Pasti nilainya sama. Pakai rumus kita kemarin. Cari yang mana jika dikalikan hasilnya 9, dijumlahkan hasilnya 6. Pasti sama ini. Yang ketiga itu 5X kuadrat kurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Maka nilai A 5, B negatif 3, C 1. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Maka B-nya negatif 3 dikuadratkan kurang 4 kali 5 kali 1. Maka negatif 3 kuadrat itu 9 kurang 20. Maka hasilnya negatif 11. Sehingga nilai D kurang dari 0. Ini kan negatif kurang dari 0. Maka akar-akar persamaannya adalah bilangan imajiner. Kalau kamu mau buktikan ini menggunakan X1, X2 cari, maka pasti nilainya imajiner. Sekarang anak didik kami, tugas kamu di rumah itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. 4X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Dan tentukan nilai diskriminan dari persamaan berikut. Yang pertama 2X kuadrat kurang 7X tambah 3 sama dengan 0. Dan 3X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Ini cari
persamaannya, berarti cari X1 dan X2. Kalau ditanya cari nilai diskriminannya, berarti cari nilai D-nya. Pakai rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Bapak harap ini bisa diselesaikan di rumah dan dikumpul hari Sabtu, tetapi catatannya tetap dikumpul hari Kamis, hari ini juga. Jadi terima kasih, semoga kamu selalu sehat.